Jika sebuah ketenangan bisa didapatkan di kota, lantas kenapa harus menyusahkan dengan mendaki gunung? Beberapa dari kita mungkin punya alasan yang masuk akal. Kenapa harus ke alam? Ya, karena tidak semua orang paham dengan maknanya. Sebenarnya masih banyak cara untuk menemukan hal-hal yang pastinya menyenangkan. Mungkin dengan sebuah petualangan inilah yang justru menjadi sebuah momentum. Dan itu lebih dari sekedar hal yang menyenangkan. Dan inilah Seven Summit Gunung Jawa Barat dari Gunung Ciremai. Setelah perihal pembahasan di grup obrolan WhatsApp akan ke gunung mana, akhirnya titik kumpul untuk keberangkatan pun ditentukan. Kini rombongan berjumlah ada 13 orang. Hampir mirip dengan sebuah klub sepak bola beserta dengan cadangannya. Minumnya air mineral, jangan aqua biar enggak Israel. Hidup Iran. Dan untuk kali ini di Project Seven Summit Gunung Jawa Barat, terpilihlah salah satu gunung dengan ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut, yaitu Gunung Ciremai, dan menjadi salah satu gunung tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Gunung Ciremai ini memiliki 5 jalur, diantaranya jalur Palutungan, Apuy, Linggasana, Linggarjati, dan yang paling baru jalur Trisakti Sadarehe. Setelah voting pemilihan jalur, akhirnya dari voting tersebut terpilihlah jalur via Sadarehe, dan kami pun langsung tancap gas menuju daerah Majalengka. Dan singkat cerita, setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam lamanya, kami memutuskan untuk beristirahat sembari menunggu rombongan yang tertinggal. Karena ternyata dari tempat istirahat kami sekarang membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan lagi untuk menuju base camp. Oh ya, untuk kawan-kawan yang mau naik Gunung Ciremai via Sadarehe diwajibkan untuk simulasi online atau booking online terlebih dahulu. Pernah mengalami nyeri dada, sesak nafas, ada riwayat darah tinggi, riwayat sakit jantung, paru, riwayat epilepsi atau kejang, pernah mengalami patah tulang, ada yang pernah mengalami cedera ligamen. Tidak ada yang sedang konsumsi obat-obatan rutin 1 bulan 2 bulan terakhir, ada yang perawatan di rumah sakit. Tidak ada. Ada yang pertama kali mendaki gunung. Tidak ada. Oke, silakan sebelah sini. Bandung dulu ya, 13 dulu ya. Setelah beres cek kesehatan dan kami dinyatakan sehat dan penuh kewarasan, packing ulang dan menunggu mobil bak yang akan membawa rombongan. 3 tahun yang lalu saya pribadi pernah melakukan pendakian ke Gunung Ciremai via Palutungan. Di sana sebelum trekking harus wajib bongkar tas carrier terlebih dahulu. Aturan setiap base camp pasti berbeda-beda, dan kita sebagai pendaki yang legal tentu saja harus mentaati aturan demi untuk keselamatan. Halo kawan-kawan, selamat pagi. Untuk project Seven Summit Gunung Jawa Barat ini akan kita mulai dari Gunung Ciremai. Kita mencoba jalur Trisakti Sadarehe. Oh ya, sekedar informasi juga, untuk biaya simaksi via Sadarehe itu harganya 150.000 per orang, dan itu sudah termasuk dengan biaya cek kesehatan. Nah, sedangkan untuk biaya transportasi atau untuk taksi gunung yaitu 60.000 per orang, dan itu PP alias pulang pergi. Karena kalau kita maksain jalan kaki sampai ke gerbang pintu rimba bisa memakan waktu sampai 3 jam lamanya. Kebayang gak tuh, belum naik aja udah gempor duluan. Ayo, bayar ulangannya. Mang Agi balik deh. Oh, siap. Dan di titik inilah start pendakian dimulai, di mana semua pendaki mempersiapkan dirinya masing-masing. Karena hutan ataupun gunung akan membuat siapapun jujur kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Pengingat sebelum mulai pendakian,
Yang paling penting adalah berdoa, terus jaga sikap. Kita di sini bertamu, jangan buang sampah sembarangan. Sebelum naik, berdoa dimulai. Naik bareng, pulang bareng, nyasar bareng. Jalur pendakian Gunung Ciremai via Sadarehe, juga dikenal sebagai jalur Trisakti Sadarehe, adalah jalur pendakian baru yang dibuka pada Agustus 2002 lalu. Jalur ini dimulai dari Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, dan memiliki 8 pos transit termasuk 3 camp dan 5 shelter. Dan jalur ini terkenal dengan pemandangan savananya yang luas di pos 8 atau Kawah Burung. Serta jika kita mendapatkan cuaca yang bagus di pos 8 Kawah Burung, adalah lokasi yang pas untuk melihat pemandangan matahari terbit dan juga terbenam. Tidak terasa langkah demi langkah sudah terlalui. Berjalan dengan durasi hampir 30 menit, akhirnya sampai di pos 1 Lawang Gede. Dan dari pos 1 inilah perjalanan yang paling berat dimulai. Pernah mendengar tanjakan definisi dagu ketemu lutut? Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Oh ya, jarak dari pos 1 Lawang Gede ke pos 2 Tegal Jamuju sekitar 35 menit. Ini menurut yang kita rasakan kemarin ya. Tapi seluruh anggota memutuskan untuk transit di pos 3, yaitu pos Kayu Manis. Nah, makanya di video yang saya edit ini tidak ada footage di pos 2. Dan dari jarak pos 2 ke pos 3 tempat transit kami sekarang cukup memakan waktu karena treknya yang lumayan panjang. Ditambah lagi dengan bawaan, terutama air. Jadi masing-masing dari kami membawa air cukup banyak. Kenapa minumnya harus lem mineral? Soalnya Aqua itu produknya dari Denon. Denon itu perusahaan Prancis. Prancis itu ngedukung Israel. Jadi? Fuck you Israel. Setelah beristirahat cukup lama dan memastikan tidak ada anggota rombongan yang tertinggal, kami pun bergegas kembali. Karena pada saat yang bersamaan, saat itu cuaca mulai sedikit mendung. Semoga tidak hujan. Karena saat trekking diguyur hujan itu, sangatlah tidak menyenangkan. Tapi itu adalah resiko bagi para penggiat alam, karena setiap tempat dimanapun itu akan selalu ada konsekuensi. Apalagi berkegiatan di alam terbuka, karena sejatinya gunung mengandung bahaya, manusia mengundang bahaya. Guys, kita udah hampir 2 jam kayaknya ya jalan ya. 2 jam dan terus menerus dihajar nih. Ini cocok gak buat pemula, bro? Cocok ya? Cocok ripuh tur tah. Dan sekarang kita mau menuju ke pos 4. Katanya sih 20 menit. 20 menit tapi dikasih tanjakan kayak gini ya. Gitulah. Pos pengorbanan cinta. Keren namanya. Soleh banget. Bro, ini namanya pos 4 pengorbanan cinta katanya. Gak ada. Bullshit. Gak ada pengorbanan cinta. Yang ada
Cinta itu saling memanfaatkan. Gunung apa yang suka promo? Dan benar saja, hujan turun begitu derasnya. Langkah pun terasa sulit. Tetapi kami punya tujuan sekaligus misi yang harus dituntaskan. Saya sebagai videografer pun hanya fokus pada jalur, tidak terfikirkan untuk mendokumentasikan setiap keadaan karena trek yang licin. Kami semua diguyur hujan dari pos 5 sampai pos terakhir pos 8 Kawah Burung, tempat kami mendirikan tenda. Rombongan pun terpecah, ada yang tertinggal dan ada yang sudah sampai. Hujan yang kian tidak mereda sedikit membuat perasaan jadi pesimis. Kami yang tadinya akan bangun jam 4 pagi untuk summit, kini jadi tertunda. Bahkan seorang kawan pun menggerutu. Kalau hujannya gak reda-reda, pokoknya aing dek molor moal summit. Ucap Gugun. Alhasil hujan pun reda sampai jam 7 pagi. Dan kami pun tidak mau buang-buang waktu, mengingat batas waktu di puncak hanya diperbolehkan sampai jam 10 pagi. Selamat pagi. Sekarang kita lagi summit. Sebenarnya kita kesiangan ya. Jadi buat teman-teman yang mau summit, jangan kayak kita yang utamain molor. Enggak sih, sebenarnya karena hujan. Jadi kita udah jalan sekitar 30 menit. Silakan. Bisa dibilang kami terlambat untuk summit alias terlalu siang. Tapi dengan semangat dan harus finish di tujuan, tanpa disadari pun kami sampai di puncak kurang dari 2 jam ternyata. Meski hitungan estimasi awal akan 2 jam lebih. Bro, jadi estimasi perkiraan berapa menit lagi? Tadi naik jam 8:30, paling 20 menit lagi. 20 menit lagi. Bener nih. Oh ya, dari episode 1 saya belum menyebutkan apa sebenarnya nama tim ini. Oke, nama tim ini Pemo. Nama Pemo diambil dari salah satu bahasa Yunani, yang artinya seorang lelaki yang lahir dari rahim perempuan. Dan sekarang lelaki itu berjuang juga untuk perempuan yang sekarang sedang diperjuangkannya. Tapi kita bikin singkatnya saja. Pemo adalah pejuang momok. Alah, kacau. Inilah uniknya kalau kita trekking lewat Biasa Darehe. Jadi sepanjang mulai naik ke area camp sampai ke summit itu padang sapana ada lebih semua. Lagi capek-capeknya disuruh ke gunung. Saan nih tak ke gunung koplo. Tidak terasa setelah melewati beberapa punggungan gunung, akhirnya kami sampai di titik tertinggi Jawa Barat atau atap Jawa Barat. Begitulah julukannya. Kami tidak peduli seberapa ramainya dokumenter ini dilihat, karena alasan yang paling jelasnya adalah dokumenter akan menjadi sebuah arsip yang kelak akan kita lihat kembali di masa tua nanti. Bagi para penggiat alam, bisa mencapai tujuan yaitu puncak adalah suatu kebanggaan untuk dirinya sendiri, dan tetap akan teringat di ingatan setiap peristiwanya.
Dari yang tadinya mengeluh hingga menggerutu, apakah bisa atau tidak menaklukkan diri sendiri dan ternyata mampu. Mungkin itulah seninya mendaki. Saya percaya manusia punya batasnya masing-masing. Seven Summit Gunung Jawa Barat episode Gunung Ciremai ini mungkin berakhir. Tapi masih ada 6 gunung lagi yang harus dituntaskan. Seven Summit Gunung Jawa Barat, Gunung Ciremai. Oke.